Nama saya Alvin Lim dari LQ Indonesia Law Firm. Tujuan saya ada di sini hari ini adalah sangat penting. Kenapa saya bilang penting? Saya tidak mau pemimpin negara dan Kapolri hanya memberikan janji manis. Ya, Presiden bilang silakan ya kan laporkan apabila ada kejahatan. Bapak Presiden juga bilang bahwa aparat penegak hukum jangan gigit yang benar, tapi gigitlah yang salah. Kapolri ketika menjadi Kapolri di DPR, dia langsung bilang, dia berjanji bahwa hukum tidak akan lagi tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Perkembangan apa yang KPK dapat? Sejujurnya tidak ada perkembangan, masih sama aja, karena kan kita sebenarnya pengennya bukan hanya Bapak HS dan juga para tersangka itu, hanya 2-3 orang itu yang diperiksa. Kita pengen banget nih keluarga-keluarganya juga diperiksa, seperti kasusnya Indra Kents yang benar-benar diusut sampai ke keluarganya, ke mertuanya dan segala macam. Dan maksudnya kalau misalnya emang nggak ada masalah apa-apa, aku rasa kalau misalnya dicek juga nggak akan ada masalah. Kalau misalnya benar ya, tapi kalau misalnya memang ternyata ada di salah satu dari mereka, ya boleh kembaliin. Itu kan juga semuanya para korban juga bekerja, dan itu juga uang halal. Tolonglah kami, Pak. Supaya siapa lagi kami harus meminta. Kami hanya rakyat kecil yang setelah kami. Saya minta uang Anda, saya minta uang kami. Aku juga agak bingung nih karena desas-desusnya kayak dari awal katanya 14M, 14T, 15T, sekarang 30T, aku juga kurang ngerti. Yang pasti, yang setahu aku sama 2 tahun ini adalah 14T. Kami kasih ke kepolisian, tapi kata jaksa mereka nggak pernah menerima dari kepolisian. Jadi kita nggak tahu miss-nya, benar seperti kata Ketua IPW Pak Sugeng, 2 Menko Polhukamnya harus turun mendudukkan keduanya ini agar supaya bisa P21, karena kalau nggak P21 secara hukum acara adalah kalau selalu dikembalikan itu nanti polisi akan melakukan gelar perkara yang dimana nanti ujung-ujungnya di SP3. Karena kenapa? Nggak bisa P21 gitu. Jadi KUHAP itu seperti itu, biasanya gelar perkara khusus. Kalau 3 kali 4 kali dikembalikan itu polisi akan melakukan gelar perkara. Ada apa ini kasus kok nggak bisa naik di situ ya. Datangin aja nggak datangin. Apa yang akan kita dengar? Apa kalau saudara korban itu harus begini caranya? Oh iya. Memerintahkan agar terdakwa Julius segera dikeluarkan dari rumah tahanan kepada saudara kita aku tapi yang menjadi korban ini adalah ketidaktahuan mereka. Kok pertimbangannya kok perdata, kok ranah pengadilan niaga, udah selesai di masa niaga, tidak selesai. Nah, awalnya bahwa ini ada bagian dari pidana. Kok pengadilan niaga putusan perdata? Aneh nih putusan. Dan ini saya laporkan ke Presiden. Saya pribadi akan saya laporkan ke hakim ini. LQ bersama Alvin Lim telah memperjuangkan korban-korban daripada investasi bodong bernilai triliunan rupiah
yang disinyalir diambil, dirampas hak-hak korban masyarakat Indonesia oleh para mafia-mafia hukum kerah putih di Indonesia. Di agendanya hari ini apa Pak? Oke, perkenalkan saya advokat Rizky Indra Permana dari LQ Indonesia Law Firm Surabaya. Pada tanggal 17 Oktober 2002, kami atas dasar kuasa khusus yang diberikan klien kami mengkoordinasikan kepada penyidik laporan polisi terkait dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, junto TPPU. Masyarakat itu ya betul-betul dijalankan dengan sesuai tupoksinya gitu loh. Kalau soal berani sih saya yakin seorang mantan jenderal tinggi TNI ya, sebagai Panglima TNI pasti berani ya menghancurkan mafia-mafia hukum itu sebuah prestasi sebenarnya. Halo, selamat pagi para pemirsa, teman-teman praktisi hukum dan masyarakat pecinta keadilan. Perkenalkan, nama saya adalah advokat Rizky Indra Permana dari kantor LQ Indonesia Law Firm. Saya adalah seorang praktisi hukum dan masyarakat yang mencinta tanah air. Kali ini saya ingin bawakan sebuah pendapat hukum pribadi saya mengenai vonis lepasnya terdakwa KSP Indosuria. Apakah sebuah terobosan hukum atau pesanan oknum? Jadi teman-teman semua bisa menilai supaya masyarakat di sini bisa mengerti dan teredukasi secara penuh. Itu. Pertama-tama saya teringat ketika belajar di kampus, semua dosen bahkan profesor selalu mengatakan Indonesia adalah negara hukum. Betul, hukum adalah panglima tertinggi di Indonesia sesuai konstitusi kita. Itu selalu tertanam penuh di hati dan pikiran saya. Namun mata saya melihat dan telinga saya mendengar kejadian demi kejadian menimpa dan membuat saya teringat kata-kata Ketua LQ Indonesia Law Firm, yaitu siapa lagi kalau bukan advokat Alvin Lim Esa MH MSc CPF JLA, bahwa uang adalah panglima. Oknum polisi, oknum jaksa, dan oknum hakim adalah kacung mafia dan penjahat. Ini ngeri sekali nih pendapat Ketua LQ Indonesia Law Firm. Dia yang bilang seperti itu sih. Saya tadinya juga nggak percaya, dan yang membuat saya merinding mendengar atas kata-kata vokal ini, akhirnya sesuai apa yang kita duga bersama. Beliau ini dipolisikan 180 laporan polisi oleh oknum kejaksaan. Belum lagi LP lainnya oleh oknum kepolisian. Dan yang saya heran, kenapa institusi kepolisian dan kejaksaan tersinggung ketika ada orang vokal dan kritik keburukan dan kelemahan oknum. Jelas-jelas Ketua LQ Indonesia Law Firm berbicara tentang oknum. Anehnya banyak sekali yang keberatan dan mengatasnamakan institusi menyerang Ketua LQ ini. Membuat saya berpikir, apakah mereka yang melaporkan Ketua LQ adalah karena tersinggung? Karena perbuatan yang disinggung di video Ketua LQ adalah perbuatan tercela yang mereka lakukan diam-diam, lalu sehingga membuat mereka tersinggung karena dalam hati mereka tahu bahwa mereka adalah oknum, ya, sekali lagi oknum polisi atau oknum jaksa yang dimaksud. Jika perbuatan melanggar hukum tidak mereka lakukan, semestinya mereka tidak perlulah kebakaran jenggot atau baper-baper segala macam kan. Karena yang dibicarakan menurut saya pribadi ya, yang dibicarakan Ketua LQ adalah oknum. Jadi bukan semuanya gitu. Bukan polisi yang baik, bukan jaksa yang baik. Bahkan dengan jelas Alvin ini di setiap video menjelaskan bahwa institusi Polri dan institusi kejaksaan baik dan dia sayangi kan. Tapi oknumlah yang merusak, mengotori rumah penegakan hukum di negeri ini. Miris memang. Kita kembali bicara tentang kasus Indosuria, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Koh Alvin ini adalah satu-satunya pengacara fenomenal yang secara berani dan terang-terangan maju, berbicara, memaki secara sarkas, mengumpat, dan membuat viral kasus yang dingin ini kan menjadi hot dan mendapat atensi dari pemerintah ya.
Honestly, saya yang melihat secara langsung gebrakan LQ Indonesia Law Firm yang dipimpin ketua kami sangat bangga ya, sangat terkesima kan. Di era sekarang yang kebanyakan orang-orang baik dan orang-orang pintar itu diam. Saya ingat Februari tahun 2022 kasus Indosuria itu di mana HS ini sudah ditetapkan tersangka. Namun selama 2 tahun status tersangka dari Hendy Surya ini layaknya cuman slogan aja gitu loh. Karena apa? Karena proses lanjutan laporan polisi ini nggak berjalan alias mandek. Padahal kita tahu bersama sesuai KUHP penetapan tersangka adalah akhir dari proses penyidikan kepolisian. Lalu apalagi? Tugas selanjutnya tinggal dilakukan pemberkasan, ya kan? Diserahkan ke kejaksaan. Anehnya malah polisi masih periksa pelapor ini kan, saksi ahli dan bilangnya banyak yang belum rampung. Akhirnya muncullah ini kan, dugaan-dugaan para korban Indosuria bahwa penyidikan Indosuria sudah masuk angin. Sebagai masyarakat awam mungkin para korban itu udah putus asa juga kan, bahwa Mabes menetapkan Hendy Surya sebagai tersangka hanya dijadikan ATM berjalan aja gitu loh, karena nggak naik-naik nih, sehingga para korban Indosuria yang sebelumnya sudah menggunakan lawyer ya, bukan LQ dulunya, mencabut kuasa dari lawyer lama dan meminta, dan akhirnya karena frustasi memindahkan kuasanya, mencabut kuasa, habis itu masuk ke LQ Indonesia Law Firm untuk menyuarakan dan membantu melabrak stigma adanya oknum mafia hukum. Dan untuk menghadapi kasus Indosuria yang mandek ini, Koh Alvin ini ketua LQ memimpin langsung dan turun dalam demo Indosuria dengan melakukan aksi teatrikal itu. Pertamanya demo pocong di bulan Februari 2021 itu. Mendadak kasus Indosuria yang awalnya sunyi seperti senyap itu, seperti kuburan waktu malam hari itu kan, berubah menjadi viral dan menarik perhatian masyarakat dan juga para pejabat pemerintah. Nah, perubahan drastis terjadi ketika LQ Indonesia Law Firm membongkar dugaan oknum Dirti Pideksus dalam pertemuannya dengan mafia kasus NR, Natalia Rusli ya, yang sekarang ini setahu saya sudah berstatus DPO di Polres Jakarta Barat ya, karena dugaan penipuan dan penggelapan yang dilaporkan oleh kliennya sendiri. Nah, atas terbongkarnya pertemuan tersebut, Dirti Pideksus itu waktu itu Bapak Brigjen Helmi Santika dicopot dan digantikan oleh Pak Brigjen Wisnu Hermawan. Sehingga adanya perubahan di Mabes ini bisa terjadi karena upaya LQ Indonesia Law Firm juga memviralkan teori konspirasi ini gitu loh. Namun hingga tahun 2022 ini belum juga HS ini ditahan. Sehingga LQ Indonesia Law Firm kita memutar otak itu, kita gelar perkara internal, langkah apa yang sebaiknya harus kita lakukan agar Indosuria ini naik ke proses persidangan ya kan. Akhirnya singkat cerita LQ Indonesia Law Firm itu berkolaborasi dengan majalah Forum Keadilan dan berbicara vokal tentang kasus Indosuria di talk show di Hotel Pullman ya, yang kala itu dihadiri oleh Ketua PPATK Divisi Humas Polri, dan di mana saat itu Alvin Lim dengan berani dan semangatnya itu luar biasa banget ya, menelanjangi borok mafia kepolisian dan penanganan investasi bodong yang mandek. Ini termasuk Indosuria dan Mahkota yang kiranya kebal hukum. Nah, upaya LQ Indonesia Law Firm akhirnya waktu itu berbuah manis ya, karena 2 hari kemudian setelah majalah Forum Keadilan memberikan kopi video tersebut ke istana, akhirnya Presiden Jokowi bertitah ya kan, proses hukum investasi bodong di negeri ini. Nah, tidak lama kemudian Barreskrim menahan HS dan Juni Indria, sedangkan Suwito Ayub itu waktu itu kabur kan. Di saat orang fokus di kepolisian, LQ Indonesia Law Firm sudah menjajaki medan perang di kejaksaan ya kan, dengan bertemu dengan jaksa peneliti Syahnan Tanjung. Di situ juga ada Direktur TPUL ya, Bapak Yudi Handono ya, dan Japidum Fadil Jumhana. Nah, ini waktu itu kita membahas kasus Indosuria
segera ini kok Alvin langsung tahu kalau misalnya di kasus Indosuria itu ada grand skenario tingkat dewa ini, tingkat bintang ya kan, untuk melepaskan HS dari jerat hukum. Nah, jadi agar tidak menjadi fitnah, Pak Alvin ini mengajak rekanan lawyer lain itu, waktu itu Bang Ali Nurdin itu, dan 2 orang perwakilan korban Indosuria untuk mendengarkan langsung penjelasan para oknum kejaksaan. Nah, ketika ditanyakan bahwa petunjuk P19 bahwa mewajibkan penyidik memeriksa seluruh saksi korban, ini saksi korban ini berjumlah 14.600 lokusnya di seluruh Indonesia, petunjuk P19 itu langsung diendus oleh LQ Indonesia Law Firm sebagai bagian dari grand skenario oknum kejaksaan untuk melepaskan HS dari jerat pidana dan melemparkan kesalahan ke Mabes. Itu kan otomatis gitu loh, karena nggak terpenuhi di kepolisian, akhirnya nanti lempar bola aja mereka kan. Nah, ini yang jadi pertanyaan, kenapa petunjuk P19 tersebut bisa melepaskan HS? Nih, ini saya jelaskan nih. Tim PPPU di Mabes Polri misalnya ada 15 orang tuh kan penyidik. Jika 1 hari aja periksa 1 orang saksi korban aja ya, dalam setahun kerja 300 hari, anggap aja seperti itu kan, maka setahun aja baru periksa 4.500 korban. Padahal kenyataannya ada banyak korban di seluruh Indonesia. Dan yang sepengalaman saya juga, tidak semua korban ini kooperatif untuk dipanggil polisi. Mereka ada yang dengan kesibukan atau takut sakit, bahkan ada yang meninggal juga ya, gimana mau diperiksa kan. Nah, di sini ini nilainya kan, jika dilakukan akan membutuhkan waktu belasan tahun pun pasti belum bisa dilengkapi itu. Dan pidananya udah daluarsa kan. Karena pidana daluarsa itu menurut penuntutan itu dalam waktu 12 tahun itu kalau tindak pidana itu. Ya nggak mungkin lah, nggak rasional polisi bisa meriksa 14.600 korban dalam waktu 112 hari ya kan. Nah, yang akhirnya nanti bola panas itu dilempar karena polisinya jadi kambing hitam ini. Kenapa nggak bisa gitu kan, penuhi P19 ya kan. Jadi itu sistemnya kayak lempar batu sembunyi tangan lah. Nah, ini LQ Indonesia Law Firm ini kita ini udah bisa endus itu kan. Makanya dokumen P19 ini diviralin sama Ko Alvin dan masyarakat, terutama korban Indosuria, yang terbuka matanya bahwa ada mafia hukum yang sedang bekerja dan ditelanjangi dalam aksinya oleh lawyer baru namun berani, yaitu siapa lagi, Alvin Lim kan, sang ketua LQ itu. Malu ditelanjangin dan marah karena rahasia P19 Jampidum Bintang 3 dibocorkan, Kejaksaan Agung melakukan tindakan ekstrim dan membabi buta menurut kami para advokat ya. Ini karena apa? Karena kasus Alvin Lim itu dulu itu udah ingkrah pada tahun 2019 itu di putusan MK, itu akhirnya diangkat lagi, disidangkan lagi ya kan. Yang akhirnya jaksa yang nangan itu dari 2 orang jaksa di Jakarta Selatan sampai 11 orang akhirnya tuh nanganin khusus untuk Alvin itu kan. Padahal perkara itu cuma kasus 263 lah, itu karena diminjemin KTP yang setahu saya ya, dengan kerugian 6 juta rupiah kalau nggak salah itu. Nah itu kan sungguh luar biasa banget kan. Jadi untuk membungkam Ko Alvin ini ya akhirnya dengan skema grand skenario itu, kalau Alvin nggak ada kan otomatis grand skenario ini kan lancar kan untuk bebasin penjahat triliunan ini kan. Nah kayak gitu. Karena kenapa? Ko Alvin ini dianggap tuh apa ya, racun, penghalang bagi oknum-oknum ini untuk melancarkan aksinya ini gitu. Sebenarnya Alvin sih pernah mau disuap juga 8 miliar sih untuk cabut kuasa dari korban Indosuria, dia cerita ke saya kan. Tapi dengan tegas dan integritas dia tolak tawaran tersebut dan meminta sebaiknya Indonesia diselesaikan kewajibannya dengan para korban gitu. Akhirnya karena bingung juga kali mereka kan, nggak bisa disuap juga, maka jalan terakhir yang harus dilakukan harusnya dibungkam, dibinasakan. Kok perlu dimatiin itu si Alvin biar lancar semua urusannya kan. Dan akhirnya Alvin Lim itu ditangkap dan diproses itu layaknya teroris kelas kakap lah, penjahat perang mungkin kan. Dia dijemput paksa di Borgol kan waktu itu kan, benar-benar
So abuse of power kan dalam penanganan sidang Alvin Lim ini. Beda banget kayak sidang HS kan. Ini yang bawa kabur uang triliunan rupiah dana masyarakat aja diperlakukan seperti dewa gitu loh. Sidang aja online kan, nggak perlu datang ke pengadilan kan. Dilindungi banget ini. Ya biarpun buat jaga dia juga biar nggak diamuk sama korban mungkin ya. Akhirnya setelah Alvin Lim ini ditahan ini ya udah lancar ya kan. Maka Jaksa Syanan Tanjung melakukan sandiwara di pengadilan kan, saya pernah baca juga itu, memberikan tuntutan maksimal 20 tahun ke Henry Surya. Padahal yang kita cari observasi dan kita teliti, dakwaan itu sangat lemah dan memberikan peluang bebas ya kan. Sehingga vonis hakim di PN melepaskan Henry Surya ini sering disebut putusan onslaught atau putusan lepas dari segala tuntutan gitu kan. Nah, sekarang saya mau berikan sedikit edukasi hukum nih. Apakah putusan lepas Henry Surya adalah terobosan hukum baru ya, atau diduga pesanan oknum nih? Ini kita dengarkan baik-baik nih penjelasan saya ya. Jadi hakim dalam putusannya bilang bahwa ini perbuatan perdata dan bukan perbuatan pidana. Lah, kenapa? Kok bisa gitu ya? Semua heran kan? Saya berikan penjelasannya nih. Saya sendiri sih pakai bahasa yang mudah dimengerti aja dan sederhana aja ya, tanpa bahasa hukum atau Latin yang membingungkan ya. Jadi gini nih, di setiap transaksi Indosurya pada dasarnya adalah transaksi perdata, betul nggak? Betul. Awalnya semua itu adalah perdata, yaitu gini, Indosurya menawarkan meminjam uang dari anggota koperasi dengan memberikan bunga itu kan sebagai imbalan, jadi ada profitnya itu. Nah itu jelas perdata kan. Nah perdata ini adalah hubungan kebendaan private ya kan, sehingga jika tidak dibayarkan maka langkah hukum yang ditempuh harusnya perdata kan, gugatan lawan prestasi di pengadilan negeri. Lah yang dipikir masyarakat gini, lalu berarti hakim benar dong itu adalah perbuatan perdata. Saya secara objektif bilang hakim itu setengah benar. Kenapa setengah benar? Karena dalam transaksi keuangan yang diawali dengan perjanjian selalu dimulai dengan perbuatan perdata. Ya, ini sebagaimana tertera dalam pasal 1338 Jo 1320 KUH perdata itu kan. Karena diawali perikatan ya kan, ada hubungan timbal balik, kesepakatan kedua pihak melakukan janji tertentu, lalu kok bisa setengahnya ini benar, lantas yang lainnya gimana? Nah, dalam transaksi gagal bayar atau berakhir kerugian, harus dilihat koperasi sudah menjaga atau menjalankan aturan sebagaimana mestinya layaknya sebuah koperasi apa tidak, kan gitu yang kita lihat. Nah, jika sudah dijalankan sesuai aturan dan sudah berusaha mencegah terjadinya kerugian, maka tidak ada pidana di situ, itu murni keperdataan gitu. Namun jika ada niat buruk atau dalam bahasa hukumnya itu dikenal dengan mens rea dan adanya actus rea atau perbuatan melawan hukum, maka bisa masuk ranah pidana gitu. Karena apa? Karena pidana itu selalu dimulai dengan adanya itikat buruk. Ibaratnya seperti ini, orang pinjam duit ya, tapi nggak mampu bayar, itu kan perdata kan. Tapi kalau orang yang minjam duit dengan maksud memang nggak mau bayar, itu beda, bisa kena pidana gitu. Ini saya jelaskan ya. Keperdataan itu berpatokan pada kerugian dan kebendaan sebuah perkara. Sedangkan kalau pidana itu berfokus kepada itikat-itikat buruk yang dilakukan untuk melaksanakan itikat buruk tersebut gitu. Jadi dalam kasus Koperasi Indosurya ini, Henry Surya ini kan disangkakan dan didakwakan pasal 46 Undang-Undang Perbankan ya, yang berisi barang siapa menghimpun dana masyarakat tanpa izin BI dihukum minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Nah, dalam pidana itu harus dibuktikan unsur-unsurnya. Dalam pidana HS ini, unsur pasal 46 ini adalah yang pertama barang siapa, ya. Yang kedua itu menghimpun dana. Yang ketiga itu masyarakat. Nah,
Yang keempat itu adalah tanpa izin BI atau Bank Indonesia kan. Jadi inilah yang harus dibuktikan oleh kejaksaan dalam persidangan ya kan. Itu diatur mengenai 5 alat bukti di pasal 184 KUHP itu. Barang siapa sudah terbukti, yaitu terbukti yang disuruh ya. Karena siapa itu merujuk kepada subjek hukum kan, individu. Siapa pelakunya ya kan, si HS kan. Unsur keduanya adalah menghimpun dana masyarakat. Itu juga terbukti kan. Karena Indosuria berhasil menghimpun dana dari masyarakat sedemikian besar sampai 106 triliun. Ini berdasarkan analisa keuangan PPATK ya kan. Kegiatan menghimpun yang dilakukan Indosuria ini dilakukan oleh HS ini sengaja dengan mendirikan koperasi gitu loh sebagai ketua pengurus ya kan. Lalu dia membuat 26 perusahaan subsidiarinya kan. Perusahaan anak-anak gitu loh. Anak perusahaan dan mengalihkan dana koperasi ke 26 perusahaan tersebut. Nah, untuk niatnya apa? Untuk mengambil dan menggunakan uang tersebut gitu loh, pengalihan keuangan. Nah, disinilah ini retak mensreanya ya kan, atau etikat tidak baiknya kan. Nah, sebenarnya itu kan seharusnya koperasi itu dibuat dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Nah, ini dari awal pembuatan koperasi ada karena mau ngambil dana dari masyarakat dan dipakai untuk keperluan HS aja kan. Unsur keempatnya ini nih, unsur keempatnya ini masyarakat ya kan. Jadi harus dimengerti betul-betul nih bahwa koperasi berwenang untuk menghimpun dana simpanan tapi dari anggota koperasi. Nah, sedangkan 14.600 korban Indosuria bukanlah anggota koperasi. Ciri-cirinya anggota koperasi itu ada setoran wajib dan bulanan itu pasti ya. Lalu adanya ikut rapat tahunan anggota. Nah, terus ada lagi mengisi formulir keanggotaan. Nah, di mana para korban Indosuria ini tidak pernah menjadi anggota koperasi ini nih. Melainkan masyarakat berdampak luas gitu. Masyarakat luas aja. Nah, akhirnya disinilah semua unsur itu terpenuhi gitu loh. Dipenuhinya keempat unsur pidana ini berarti bahwa perbuatan HS ini bisa dikenakan pasal 46 Undang-Undang Perbankan ini. Untuk dapat menjatuhkan hukuman penjara, maka hakim tinggal ikuti pasal 183 KUHP aja ya kan. Yaitu majelis hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman pidana jika mendapatkan minimal 2 alat bukti loh. Ini semua sampai 4 alat bukti udah kebukti kan, disertai keyakinan hakim. Nah, disinilah potensi terjadi penyimpangan dan kecurangan tersebut ya kan, menurut analisa hukum saya. Nah, sebelum saya membahas potensi penyimpangan yang telah memberikan celah adanya transaksi jual beli putusan ya, semua masyarakat udah tahu apalagi penegak hukum itu. Jadi ini hal yang bukan rahasia umum lah. Nah, saya mau jelaskan ini dan buktikan bahwa dalam kasus Indosuria ini ada 2 alat bukti minimal ya. Nah, alat bukti pidana ini kan diatur oleh pasal 184 KUHP, yaitu surat keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan petunjuk. Itu udah jelas tuh kan, ada dasar hukumnya. Dalam kasus Indosuria ini sudah banyak bukti surat adanya pidana menghimpun dana masyarakat seperti bukti setoran simpanan koperasi dari rekening para korban itu kan, berupa slip transfer dan slip deposit bank itu kan. Itu bisa dicek di rekening koran atau mutasi ya, udah kelihatan kan. Lalu ada bukti surat laporan PPATK serta bukti surat lainnya kan. Selain bukti surat ada juga bukti keterangan saksi. Nah, yaitu minimal 2 orang saksi. Sedangkan kasus Indosuria ini sudah diperiksa saksi itu kurang lebih itu 92 orang saksi korban dalam BAP itu. Jadi saksi korban itu tinggal dimintai keterangan saya di depan muka pengadilan kan. Maka alat bukti keterangan saksi ini jelas sudah terpenuhi kan. Nah, ini yang ketiga juga sudah dimilikinya adanya nanti keterangan ahli gitu kan. Tinggal jaksa itu tinggal panggil ahli koperasi, ahli pidana, ahli perbankan, dan ahli TPPU kan. Maka ya jelas minimal 2 alat bukti ini sudah terpenuhi kan. Itu sangat mudah sih. Dan mereka saya yakin ngerti juga, bahkan lebih pintar mungkin. Nah, tapi kenapa nggak mau kan, itu yang menjadi pertanyaan hukum kita kan.
Ya jelas saja, karena hakimnya aja itu waktu sidang itu saya menemuin fotonya itu sedang tidur ya kan. Yang disebut yang mulia ini dengan keyakinan hakim ini itu ada fotonya tidur kan, sedang sidang terbesar kasus investasi bodong senilai 106 triliun tapi tidur dia kan. Nah itu jadi ini ada dugaan-dugaan nih, masyarakat itu kan pikiran liar itu pasti opini publik itu bakal terbentuk gitu loh. Kok bisa gitu kan? Nah di sini kelihatan ya kan, udah kelihatan jelas ini diduga ada jual beli putusan mungkin ya di kasus Indosuria ini. Nggak mungkin enggak lah. Jadi apapun hasilnya, ini majelis hakim nih menang ini pasti dapat teh manis ini, ya kan? Teh ini maksud saya nih bukan teh es teh, tapi teh ini triliun ya kan, triliun ya kan. Nah jadi ngapain ya kan hakim tuh repot-repot ya kan, periksa saksi ya kan, lebih baik tidur ya kan. Nah keyakinan hakim ini tidak bisa digoyang, ditambah lagi pemerintah ketika membuat hukum sangat canggih kan. Dibuatlah supaya putusan aparat penegak hukum ini mutlak dan tidak bisa dipidana. Jadi walau keyakinan yang ngawur ya aman-aman aja kok di Indonesia kan. Kan nggak ada yang bisa intervensi kita kan. Nah disinilah akhirnya pusing tujuh keliling nih, pemerintah dihujat masyarakat kan. Nah ini sampai Pak Mahfud MD ini bilang nggak perlu hormati putusan MA. Waduh itu Menko Polhukamnya sampai udah putus asa kan, dan bilang nggak perlu hormati putusan MA ini kan. Nah yang jadi masalah ya jika masyarakatnya tidak perlu menghormati putusan MA ya atau pengadilan, lalu untuk apa gitu loh ada pengadilan Pak Menteri. Ini kan ini saya mungkin awam ya, masih muda lah, jauh daripada Bapak kehebatannya, tapi saya koreksi kan, lebih baik tuh dibersihkan aja oknum hakim, kejaksaan dan kepolisian mungkin yang brengsek itu, yang merusak citranya gitu loh. Juga pemerintah bisa ubah sistem seperti common law ya kan. Kita kan menganut kan civil law kan, kodifikasi undang-undang sesuai dengan histori kita kan, jajahan Belanda kan. Dimana kalau di common law itu nanti juri dipilih masyarakat dan dijaga selama proses persidangan itu ya kan, sehingga akan lebih adil dan pro rakyat putusannya kan. Hakim tidak memberikan hukuman ketika juri menyatakan bersalah gitu loh. Jangan malah suruh masyarakat tidak hormati putusan pengadilan kan. Nanti akan mulai hukum rimba ya kan, masyarakat akan main hakim sendiri Pak Mahfud ini. Ini mohon maaf sebelumnya, saya mengkritik karena saya juga cinta negeri ini, sangat cinta saya kan. Nanti ada regenerasi kan dari yang tua-tua ini kan ke yang muda juga kan. Nah gitu, karena presiden aja percaya kan sama Bapak. Jadi Bapak ini sebenarnya nggak bisa mampu sendirian gitu loh. Bisa-bisa kalau Bapak integritasnya benar-benar tinggi, memperjuangkan, sedangkan di kolam yang keruh itu bisa-bisa ya diserang banyak oknum juga kan. Makanya untuk itu Pak Mahfud bisa lah gandeng LQ Indonesia Law Firm ya kan. Kita kan kemungkinan punya visi misi yang sama gitu loh. Gitu. Jadi pemerintah sendiri ini kan, ini mohon dipertimbangkan ini. Kasus Indosuria adalah buah busuk ya yang dicium masyarakat. Ini luas banget ini karena ini kejahatan paling besar ini di kasus investasi bodong itu. Jelas-jelas ada nyatanya penjahat yang dibebaskan ya kan. Ini malah justru lawyer yang vokal ya kan dipenjarakan itu kan. Dibiarkan mati dalam penjara ya kan. Ya, jadi gimana masyarakat bisa percaya kepada pemerintah kalau gini kan? Elektabilitas pemerintah juga turun. Ini kan sebentar lagi juga tahun-tahun politik ini. Ini mohon izin lah sebelumnya. Gitu. Karena ini berdampaknya masif ini, merusak ekonomi, politik, sosial dan keamanan negara kan. Orang awam pun di sini bisa melihat ya. Bahkan ini artis Patricia Go juga teriak ya kan, kok negara begini kata dia kan. Jadi menyikapi kasus Indosuria ini yang menurut saya bagaimana
masyarakat ini bisa percaya dengan pemerintahan yang sekarang ini kalau kasus gagal bayar yang mencakup kerugian terbesar dalam sejarah koperasi di Indonesia ini gagal dibereskan gitu loh. Ya, mohon izin sebelumnya kepada Pak Mahfud MD. Ya, jadi kedepannya ini kan sebentar lagi ini kan tahun-tahun politik kan. Nah di sini ini elektabilitas daripada para pemimpin-pemimpin negeri yang sekarang berkuasa ini jadi barometer juga di mata masyarakat gitu. Kalau misalnya induk daripada kepala daripada kasus gagal bayar ini tidak diselesaikan dengan mengedepankan azas perlindungan konsumen, yaitu para korban yang menderita kerugian, itu akan diikuti oleh grand skema ponzi yang lainnya itu, entah itu berbentuk koperasi, contohnya seperti koperasi KSP SB itu Sejahtera Bersama, juga investasi bodong yang lainnya termasuk mahkota dan robot-robotan yang kebetulan LQ Indonesia Law Firm juga menangani kasus gagal bayar tersebut gitu loh. Kalau yang kepalanya aja yang terbesar aja terdakwanya divonis onslah, bebas dari segala penuntutan ya kan. Gimana yang lainnya kan? Kita jadi udah masyarakat ini jadi sudah putus asa gitu. Mau cari keadilan di mana kan? Sebenarnya sih mudah. Dengan azas pembuktian terbalik lah. Misalnya uang yang dihimpun dari masyarakat itu memang masih ada. Ya tinggal dibalikin aja, buktinya mana? Kan gitu. Uang ini balikin aja ke para anggota atau para korban. Kan ini nggak bisa kan? Kenapa harus pakai skema PKPU yang akhirnya nanti homologasi? Kan hakim bilang ini kasus perdata, yang mana contohnya satu orang ini kerugian 4 miliar, dibayar per bulannya cuma 200.000 itu kapan lunasnya kan gitu kan? Nggak masuk akal itu betul-betul. Ya, jadi sebelumnya kritik yang saya sampaikan ini guna untuk membangun bangsa, khususnya di bidang hukum ya. Yang dari dulu itu di Indonesia mungkin kurang mendapatkan ruang lah, apalagi untuk berbicara itu kan. Dia menyuarakan kebenaran ya kan, tanpa kepentingan apapun. Dulu saya pernah saat buat LP di Barreskrim, ketua SPKT pernah bilang kan, mereka menjalankan fungsi sesuai tupoksi aja kan. Karena mereka udah dibayar sama negara kan, sudah memiliki gaji. Sedangkan dia bilang lawyer itu punya kepentingan. Kita nggak ada kepentingan sebenarnya. Kepentingan kita hanya satu, membela para korban gitu loh. Jadi kalau dari APH ini kan tiga unsur ini kan diberikan anggaran oleh negara itu kan, berupa gaji, juga ada tunjangan. Jadi kalau lawyer itu nggak ada. Kita bekerja itu ya buat gaji karyawan, buat operasional kantor apa, kita pakai dana pribadi yang dihasilkan oleh klien kita gitu loh. Jadi kita profesional kerja ya garisnya di situ. Kita nggak niat harus gimana gitu. Yang penting kasus ini saya harap tuh berjalan lancar, normatif. Jadi segala instrumen penegak hukum tuh mendukung gitu. Ya, justru yang tadi saya bilang, orang etnis Tionghoa aja mau berjuang gitu demi perbaikan bangsa ini. Saya sendiri sebagai seorang pribumi ya, saya malu sebenarnya kalau saya tidak bersuara, tidak speak up sama sekali. Karena apa? Saya adalah asli keturunan Jawa, ya. Agama saya Muslim. Nah, dan saya salah satu pimpinan di LQ. Jadi Ko Alvin ini tuh betul-betul profesionalismenya dikedepankan, gak ada rasis sama sekali. Saya beda agama, beda suku, beda banyak bedanya lah pokoknya. Tapi ya dia tetap profesional gitu, karena kita satu ideologi, visi misi untuk perbaikan negara ini gitu. Jadi saya atas nama pribadi, mungkin kalau ada kata-kata yang salah dari saya, juga kata-kata yang kiranya menyinggung orang-orang yang sebenarnya
bukan dari bagian dari oknum-oknum yang saya sebutkan tadi gitu loh. Mungkin merasa dilecehkan, dicemarkan kan institusinya oleh Alvin Lim atau oleh saya atau yang lainnya, itu saya minta maaf yang sebesar-besar ya. Yang pertama yang saya sebut dan Ko Alvin sebut itu mafia-mafia hukum yang ada di institusi tersebut. Ya, saya sendiri pun lahir dari keluarga Bayangkara. Keluarga saya sebagian besar tuh polisi, termasuk ayah saya. Gitu. Juga rekan-rekan saya itu di S2, itu dosen saya pun seorang jaksa gitu. Ya tapi jaksa yang baik, polisi yang baik gitu loh. Jadi dari institusi ini ada segelintir oknum gitu. Oknum yang menyalahgunakan kewenangannya ya. Jadi mereka itu yang kami maksud gitu loh. Jadi kalau yang lain-lain lah nggak usah merasa atau kecuali Anda bagian daripada oknum-oknum tersebut gitu. Jadi untuk masyarakat Indonesia kiranya mendukung pergerakan kami dengan cara paling mudah adalah memviralkan video-video dari LQ Indonesia Law Firm, juga mengikuti teatrikal kami atau demo kami untuk memperjuangkan perbaikan hukum di negara dan bangsa yang kita cintai ini. Salam cerdas hukum.